Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel Adam Bintara. Nah, jadi di episode kedua kali ini, setelah kemarin kita naik kereta api Gajayana dari stasiun Lingi, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, menuju ke Jakarta Gambir. Di episode kali ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Lampung via Merak, teman-teman. Nah, jadi kita masih harus menjangkau Pelabuhan Merak dengan kereta api tentunya. Dan sekaligus nanti kita akan totalan berapa budget yang dikeluarkan selama dalam perjalanan. Khusus untuk transport ya. Jadi untuk makanan kalian bisa atur sendiri gitu. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bagi teman-teman yang merayakan kemarin. Jadi mohon maaf ya, ini videonya telat karena memang ada suatu hal yang harus aku urus. Jadi ya tayangnya udah 1 bulan setelah Hari Raya Idul Fitri kemarin. Ya, kalian simak aja videonya sampai akhir. Tentunya bakal ada cerita-cerita unik dan tips and trik ketika kalian nanti berada di pelabuhan. Oke, lanjut. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Di episode kedua kali ini kita mulai dari kantornya Jasara Harja di daerah Jalan apa lagi? Jalannya emang jenenge? Said. Apa sih? Hasuna ya? Di Jalan Haruna Said. Jadi di dekatnya stasiun LRT Setiabudi. Nah, untuk di episode kedua ini kita mulai dari sini, nanti akan naik kereta kemudian sambung sampai dengan kota Bandar Lampung. Nah, jadi untuk ongkosnya kita lihat ya nanti berapa, atau bisakah seminimal mungkin. Nah, nanti kalian simak aja videonya. Ya apa sih lagi? Oke, kita lanjut ke arah Tanah Abang. Nah, jadi untuk kereta-kereta yang ke arah Tanah Abang, Kampung Bandan ada di jalur 1 dan 2. Nah, jadi beginilah kondisi kereta api KRL waktu itu. Jadi walaupun hari ini tuh hari libur, jadi tetap ramai teman-teman. Apalagi orang-orang yang ingin balik menuju ke arah Rangkas. Wah, dan ini siang-siang kondisinya puasa di kota Jakarta. Waduh, nano banget deh pokoknya. Setelah ini kita sambung menuju ke arah Rangkas Bitung dengan kereta api KRL dari stasiun Tanah Abang menuju ke stasiun Rangkas. Anjay, rame banget dong. Masa iki? K5541 Alfa di jalur 2, sinyal keluar 95 diizinkan berangkat. Oke, kita langsung skip aja ke dalam KRL. Nah, jadi untuk menuju ke arah Rangkas itu kita harus transit terlebih dahulu di stasiun Tanah Abang. Nah, jadi kalau kalian naik dari Manggarai, kalian harus ganti kereta 2 kali ya. Yang pertama ke arah Tanah Abang, yang kedua ke arah Rangkas Bitung.
Nah, untuk jadwalnya kalian bisa cek aja di aplikasinya KRL Access atau di KAI App Store, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa pantau tuh jadwal KRL yang menuju ke arah Rangkas, seperti itu. Nah, untuk ongkosnya sendiri dari kereta api KRL dari arah Manggarai ke Rangkas itu seingatku ya, kalau nggak salah itu 7.000 sampai 9.000 gitu. Pokok di range harga segitu, teman-teman. Nah, kalian bisa tulis ya di kolom komentar kalau aku salah. Jam 1:30 akhirnya kita tiba di stasiun Rangkas Bitung. Jadi dari Manggarai ke sini itu memerlukan waktu 2,5 jam, teman-teman, atau 2,5 jam ya. Dan setelah kita turun dari KRL, kita harus tap out terlebih dahulu. Kemudian kita langsung check in menuju ke gate pemberangkatan kereta api lokal Merak. Jadi harus tap out dulu. Dan nanti tiketnya kalian bisa pesan melalui aplikasi KAI Akses. Harganya cukup murah, cuman Rp3.000 aja, teman-teman. Nah, baru boleh masuk ke dalam KRL. Kok KRL sih? Ke lokal Merak. Oke, cus, kita lanjut. Selesai boarding, langsung aja untuk menuju ke peron jalur 4 3 ding. Naik kereta lokal Walahar, lokal Merak, teman-teman. Hei, loh, lakon yang gurih. Oke, di depan kita sudah tersedia kereta api lokal Merak yang akan mengantarkan perjalanan kita dari stasiun Rangkas menuju ke stasiun Merak, teman-teman. Jadi setelah kita turun dari KRL, kita harus step out dulu ya di pintu keluar, kemudian masuk lagi di transit menuju ke lokal Merak. Lalu kita scan barcode yang sudah kita beli, tiket lokal Meraknya di scan gitu. Oke, untuk lokomotif yang berdinas pada kesempatan kali ini adalah CC201. Dia posisinya LH ya, atau hidung panjang. 201 tahun 83, nomor urut yang ke 30, deponya Cipinang, teman-teman. Nah, jadi salah satu loko yang berdinas di rute Rangkas menuju ke Merak, teman-teman. Nah, jadi kalau posisi dari arah Merak dia short head atau hidung pendek, kemudian kalau dari arah Rangkas dia hidungnya panjang, teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, untuk tempat dudukku, aku ada di ekonomi 6, belakang sendiri. Nah, ini di paling depan, urutannya itu 1, 2, dan seterusnya, teman-teman. Oke, setelah kita lihat lokomotif, langsung aja kita menuju ke ekonomi 6 yang ada di paling belakang. Jadi dia bawa 6 rangkaian ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit. Woi. Apa nih? Penuh banget sih, teman-teman. Ini di samping kiri kita ini KRL tujuan Rangkas Tanah Abang. Jadi KRL di sini tuh cuman ada 1 lane ya, teman-teman. Lane hijau. Panas sekali. Ini keberangkatan jam 13.50 dari stasiun Rangkas Bitung. Nanti estimasi waktunya kita tiba di stasiun Merak sekitar pukul 3:30 sore, teman-teman. Oke, jadi kita udah tiba di dalam kabin kereta api lokal Merak. Teman-teman, panas banget ya.
Ini aku berada di ekonomi 6 teman-teman. Nah jadi tadi beli 2 tiket karena memang kalau beli langsung itu habis. Jadi nanti dari stasiun Walantaka kita dapat duduk di seat nomor 7 itu. Nah dari Rangkas ke Walantakanya kita berdiri. Oke lah, nggak apa-apa. Dan untuk kondisinya rame sih. Terbukti keretanya udah ludes di hari ini untuk jam 13.50. Jadi seperti ini. Untuk pemesanan kalian bisa pesan melalui KAI Akses. Jadi tarifnya cukup murah, sekitar 3.000 aja dari Rangkas menuju ke Merak. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 13.52 WIB. Kita berangkat menuju ke arah stasiun Merak dan nantinya kita akan menyeberang menuju ke Pulau Sumatera. Jadi ini tuh the first time aku menuju ke stasiun Merak dan nantinya akan nyebrang. Ya semoga nanti bisa lancar ya hingga di tujuan akhir Kota Bandar Lampung. Oke. Nanti di jalan bakal ada ini sih. Ada cerita-cerita seru pokoknya. Bismillah, semoga aman sampai tujuan. Jam 14.42 kita tiba di stasiun Serang. Nah, jadi untuk vlog yang kereta api lokal mungkin nggak banyak ya. Nanti lebih tepatnya kita tutorial di pelabuhan aja teman-teman. Jadi untuk estimasi waktu dari stasiun Rangkas Bitung tadi menuju ke stasiun Merak itu sekitar berapa ya? 1 jam 40. 1 jam 40-an menit teman-teman. Dan untuk kereta apinya ekonomi 106 tempat duduk, dan kali ini kita berkesempatan untuk nyobain kereta ekonomi tahun 2008 nomor urut yang ketiga teman-teman. Nah jadi ekonominya seperti ini ya, seperti kereta ekonomi pada umumnya. Kalau di Jawa Timur itu kereta penataran, jadi ya seperti ini. Dan untuk tarifnya sih murah sekali ya, di jarak antara stasiun Rangkas hingga Merak yang ditempuh dengan waktu 1 jam lebih 40-an menit itu harganya cuma Rp3.000. Wah itu murah banget itu teman-teman. Nah dan jam keberangkatannya pun variasi, 1 jam sekali. Nah jadi ini keberangkatan yang ketiga kalau nggak salah, setelah jam setengah 10 dan pagi hari tadi. Kacanya buram. Ini yang turun di sini banyak teman-teman, dan keretanya langsung sepi tuh. Gimana Bapak? Stay strong? Sudah ngelendruk? Dia full ekonomi dari Malang teman-teman. Malang Surabaya ekonomi, Surabaya Jakarta ekonomi, Jakarta ke Merak ekonomi lagi. Ya memang suka uji nyali sih orang ini. Ini dia partnernya, dia udah fresh karena udah tidur tadi di KRL. Dan ini terpantau kosong ya. Tuh kita sewa kereta deh.
Oke, jadi kita udah tiba di stasiun Krenceng. Sebentar lagi kita akan tiba di tujuan akhir kereta api Merak, yaitu stasiun Merak, Banten. Nah, setelah di Merak kita akan nyebrang menggunakan kapal feri ke Bakahuni, Lampung, teman-teman. Nah, sebentar lagi di sebelah kiri kita akan melintasi pinggiran laut ya. Jadi kereta api lokal Merak itu dia pakai ekonomi seat 23 ya teman-teman. Nah, jadi pakai ekonomi 106 tempat duduk. Kemudian ekonominya tuh tipe seat 23. Dan harganya tuh murah meriah teman-teman. Cuman 3.000 aja kita bisa naik kereta api lokal seperti ini. Ini kalau di Jawa Timur harganya udah 12 sampai 15.000 ini. Oke, emang daop satu. Nah, itu dia teman-teman, lautnya udah kelihatan dan kapal-kapalnya pun juga udah kelihatan tuh. Wow. Selat Sunda sudah terlihat, tandanya kita sebentar lagi akan tiba di Merak. Nah, ini dia bukit yang viral. Ini spotnya bagus sih di sini. Tuh ada bis Sari Mustika, Pekanbaru, Arimbi. Wow, udah banyak tuh kapalnya. Setengah 4, alhamdulillah kita tiba juga di stasiun Merak. Ya, ini pertama kali aku kesini. Dan kita lihat ya, nanti akses menuju ke akses menuju ke pelabuhan. Jadi pelabuhannya itu di sampingnya stasiun Merak, teman-teman. Kalau di Jawa itu kayak di Banyuwangi ke pelabuhan Ketapang. Wih, gede banget nih kapal lagi. Wih. Oke, saatnya kita turun. Oke, kanan, bukan. Loh, oh nggak dapat. Oleh kayak Ronik loh. Wah, itu kapalnya udah terlihat. Ayo cepet. Bawain. Hei. Allahu Akbar, anjene arek kok. Iku Haryanto butuh ding. Iki eksekutif iki. Alhamdulillah. Setengah 4 kita tiba juga di Merak. Terima kasih untuk kereta api lokal Merak yang sudah nganterin kita dari stasiun Rangkas Bitung. RK itu Rangkas menuju ke kok dari Rangkas sih? Dari Tanah Abang. Ya bener ya? Dari Rangkas menuju ke Merak. Nah, ini adalah terminus dari kereta api lokal Merak, teman-teman. Nah, jadi setelah ini dia akan balik lagi dan di depan sana itu relnya udah mentok. Ya, persis seperti di
Banyuwangi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi naik kapal setelah naik kereta api sekian jam tadi dari Jakarta Manggarai. Oke, jadi untuk akses ke mana? Pelabuhan kita lewat sini. Nah, kereta api lokal dia dilangsir dan nanti akan kembali lagi menuju ke stasiun Rangkas. Jujur li aku kurang paham ya mekanisme dari akses ketika kita turun dari kereta Merak ke pelabuhan itu seperti apa. Tapi ketika aku tanya-tanya itu kita harus cetak boarding pass yang ada ketika sudah memesan tiket kapal. Jadi aku saranin kalian untuk pesan tiket kapal via aplikasi Verizi teman-teman. Jadi mengantisipasi adanya kemacetan antrean dan juga mempercepat lah intinya ketika ingin masuk ke dalam pelabuhan seperti itu. Dan tiketnya pun satu orang itu mendapat 2 tiket. Yang pertama tiket A untuk petugas kalau nggak salah ya, dan yang kedua untuk kita pegang selama dalam perjalanan di kapal seperti itu. Saya metu iku. Saya metu iku. Oke. Langsung aja masuk. Yoi. Oke, reguler sana Pak ya? Oh itu reguler? Iya. Oke, makasih. Oke, akhirnya kita sudah boarding dan kita masuk kapal. Gawono loh, berarti ada 6 ikut tiketnya. Tepat on. Di sebelah kanan kita ini mitra. DLU coy. Iku. Ku DLU iku. Yang reguler yang mana? Oh gitu. Kalau yang sebelah sana tuh bisa ke sana juga tapi. Oh, pengen yang itu sih. Makasih Mbak. Oh gitu. Oh, ini baru datang ya berarti? Ya wis lah. Makasih Mbak. Oke, jadi kita ke dermaga 1. Ini kapalnya besar juga ya? Oke. Jadi bisa ke dermaga 1, 2, 3. Cuman yang rekomen katanya mbaknya di dermaga 1. Dan di kiri tadi kereta api lokal Merak. KM Ataya. Gede banget. Terus. Dan satu lagi info untuk kalian yang ingin bepergian menggunakan kapal, itu pesennya harus di radius kilometer tertentu ya. Jadi ketika kalian sebelum masuk ke stasiun Merak atau misalkan naik mobil itu kalau nggak salah 2-3 kilometer itu harus sudah pesen tiketnya teman-teman. Jadi aturannya itu seperti itu. Kalau kalian beli udah deket pelabuhan itu nggak bisa muncul. Itu juga menurut pengalaman dari teman-temanku seperti itu. Jadi pesennya harus di radius antara 2 hingga 3 kilometer menjelang pelabuhan Merak.
Besok aja kita naik yang wih, asik banget coy. Oke, kita naik ke kapal Ataya. Sini ya? Mana ya? Makasih. Awas, awas. Ayo. Ini pintu masuk. Kok jadi, wih, keren dong. Ada liftnya coy. Kayak api gitu deh kayaknya. Panas tapi. Aku umum guys. Ini dia kapalnya KM Ataya. Oh, ada pramugarinya dong. Mbak, ada top decknya nggak mbak? Top decknya ada. Oh oke. Terima kasih. Wuhui. Hah? Mbak, ada top decknya nggak mbak? Top deck. Yang bagian atas itu loh, pengen lihat. Oh bisa? Mau lewat sini? Banget sih, nggak bisa ke atas banget. Oh ya wes lah. Pengen lihat mana ya? Kok wes? Oke. Keren banget sih. Wih. Ini kapal Cina kayaknya. Iya ya. Tuh tulisannya wes. Coba kita lihat-lihat di sini. Ini ruang akomodasi penumpang. Wih, dingin banget guys. Sing dingin. Gue rasa asik coy. Beda ya. Kita lihat toiletnya teman-teman. Ini toilet apa nih? Duh, kok wanita? Toilet pria mana? Oke teman-teman, jadi kita udah ada di dalam kapal. Wah, ini kapalnya bagus banget sih. Wih. Tuh. Ini ada kantin di sini, KMP Ataya. Nah, ini dia miniaturnya. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini, teman-teman. Dan ada pramugarinya tadi di depan. Ini ada kantin. Kemudian kita menyisir di sisi kanan. Ini bisa lihat sih, nanti coba kita keluar. Oh, ada musola juga di sana. Ini kalau ke bawah kemana nih? Oh, ini. Wih, bagus dong musolanya. Jadi KMP Ataya evacuation route. Jadi kita ada di sebelah kanan di sini. Ini di belakang ada, ini ada cafeteria, economy pass space. Ini lesehannya. Nah, ini kita coba lihat ke bagian belakang ya. Oke. Ini Leverik. Nang kene sa. Ayo, delok sini mburi lebih ono nang mburi ono anu, pindah nang mburi. Tak golekne ruangane. Ini bisa dibuka nggak ya?
Oh, bisa dong. Wih lah, mantap. Nah, untuk di samping kanan, wow, ini deck A ya. Nah, ini bisa kita lihat pemandangan. Wih, keren banget dong. Wih. Itu ono iku nang mburiku. Apa nang Borneo? Nah, ini di samping kanan ya. Ini Master Station. Jadi di sini ada pelampungnya Ataya Jakarta. Ini KMP Ataya, teman-teman. Kemudian itu di depan sana ada tempat wudhu. Boleh naik nggak ya? Oh, nggak boleh. Yang jero ya lah. Api. Kalau di atas bisa lewat sini nggak ya? Tidak boleh kono. Tapi nggak no AC nih, bos. Lho ya gak apa-apa lah. Biasa. Cek, delok sih. Soalnya nang jero kok ono meneh. Ini tuh enak. Wow. Wah, itu ada kapal lagi tuh. Wih, asik dong. Kayaknya wis. Oh, Portlink itu yang eksekutif, teman-teman. Nah, jadi pelabuhannya cuma satu yang eksekutif. Vibrate Nation. Ya, itu yang eksekutif. Oke, ada tempat lagi. Pukul 16.40 kita resmi meninggalkan pelabuhan Merak yang ada di ujung barat Pulau Jawa. Jadi Pulau Lampung apa? Pulau Sumatera itu ada di balik gunung ini, teman-teman. Jadi nanti akan di Krakatau. Oh ya, sana ada Krakatau. Jadi kita menyusuri pesisir dulu, kemudian belok ke kiri lurus. Nah, itu Lampung ada di sana, di balik gunung ini. Dan ini kondisi kapalnya lumayan ya. Untuk di deck ketiga. KMP Ataya adalah salah satu dari beberapa kapal yang dikelola oleh PT Jemla Ferry. Kapal ini dibangun pada tahun 1995 dan digunakan pertama kali oleh perusahaan Jepang yang bernama Ferry Higashi Nippon dengan nama terdahulunya adalah kapal Venus, teman-teman. Kapal ini merupakan kapal jenis Ro-Ro atau kapal barang penumpang dengan berat tonase kotor sekitar 13.000 sekian ton dan memiliki panjang sekitar 137 meter. Oleh karena itu kapal ini sering dijuluki sebagai The Queen of Sunda Strait atau salah satu kapal terbesar di Selat Sunda. Ini tentunya masih ada kapal yang besar lagi ya. Jadi ini hitungannya tuh udah kapal terbesar dan jalan sebagai kapal reguler. Dan nantinya informasi yang aku dengar kapal ini akan segera dialihfungsikan menjadi kapal eksekutif. Dan ya, ini mungkin salah satu pengalaman berhargaku nyobain kapal reguler dengan fasilitas yang begitu mewah, teman-teman. Persiapan turun jangkar di dermaga 1 reguler. Wah, ini kapalnya gede banget sih, teman-teman. Itu pelabuhan ya? Oke, jadi setelah ini kita akan turun dari kapal dan tips yang aku saranin untuk kalian yang pertama kali ke daerah Sumatera jalan kaki seperti aku ini, itu nanti pasti akan ditanyain para travel yang bisa dibilang travel apa ya,
dia tuh bukan travel resmi teman-teman. Nah jadi kayak semacam ya begitulah ya. Nah kalian pasti akan ditawari seperti itu, mau kemana, bareng siapa. Jadi seperti itu. Dan kalian cukup bilang aja mau, misalkan mau naik bus seperti aku, tinggal bilang mau naik bus, atau mungkin udah dijemput sama keluarga. Jadi di sana itu agak sedikit memaksa ya, dalam tanda kutip. Aku kurang nyaman ketika dalam pelabuhan Bakaheni Lampung, karena ditanyainnya tuh agak sedikit maksa gitu ya. Bahkan temanku pun sampai di bentak-bentak, ditanyain mau kemana, bareng siapa gitu. Nah jadi seperti itu. Kalian mungkin kalau seperti aku ini ya bisa menyibukkan diri atau enggak mereken enggak menghiraukan lah gitu. Jadi langsung aja naik ke dalam bus. Kalau aku sih sarannya naik bus teman-teman ya, daripada naik travel seperti itu. Tarifnya cukup murah, sekitar 60.000 dari pelabuhan ke terminal Raja Basa. Dan tips yang kedua, kalian kalau semisal mau jalan kaki, naik kapal itu aku saranin untuk naik yang di Dermaga 1 ya teman-teman. Karena dia tuh di Lampung, deket dengan dermaga eksekutif. Jadi bus-bus yang ke arah kota itu naiknya dari dermaga eksekutif. Jadi kalau kalian turun di dermaga 1, naik dari Meraknya di dermaga 1, pastikan nanti di Lampung turunnya juga di dermaga 1. Itu pasti enak banget dan deket ketika menjangkau bus yang menuju ke arah kota Bandar Lampung. Bus Puspa ini ada di terminal eksekutif Bakahuni, Tunjungan Agung. Jadi kalau kalian pengen naik bus ini, kalian harus jalan dulu ke terminal eksekutif. Oke, ini bisnya warna hijau. Oh, dia karosernya tentrem tuh, di Malang dia. Pakai apa nih? Yoi. Mana Raja Basa? Iya bang. Bagasi kosong. Bagasi. Oh ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video edisi Sumatera di bagian kedua. Berikut adalah rincian biaya yang harus kita keluarkan selama dalam perjalanan kali ini. Kalian bisa tengok tuh, tiu. Oke, untuk titik turun bus ini nanti akan berakhir di terminal Raja Basa, dan kalau kalian nggak pingin turun di sana, kalian bisa turun di sepanjang jalan sebelum memasuki area terminal Raja Basa, teman-teman. Nanti bisa sambung menyambung, entah naik Gojek atau mungkin dijemput, bisa seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya and bye bye. Jadi kita sudah tiba di Jalan Pulau Damar, salah satu titik turun naik bus Puspa Jaya. Jadi untuk tarif dari pelabuhan menuju ke Bandar Lampung yaitu sekitar 60.000. Jadi habis ini kita akan naik Grab atau ojol menuju ke penginapan. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah ngikutin videoku hingga selesai. Untuk tarif
Totalnya kalian bisa cek aja di layar kaca. Nanti aku cantumin harga-harga atau pengeluaran transportasi selama dari Malang menuju ke Bandar Lampung, teman-teman. Aku ucapkan terima kasih, sampai jumpa di keesokan hari, dan wassalamualaikum. Gak beli makan? Oke, ini dia penginapan kita. Ada TV, kasurnya main gede, kamar mandi oke juga. Wes tidur habis ini.